Jelang hadapi timnas Libya di laga kedua, ramai-ramai pemain timnas Indonesia buka suara. Akankah ini akan menjadi pertanda kemenangan? Belum bergabung bersama timnas Indonesia, benarkah Sen Petinama akan absen membela tim merah putih di laga uji coba kedua kontra Libya? Kesal dengan wasit Indonesia, Kaisang Pangarep langsung ngadu ke Ratu Tisa. Benarkah Kaisang Pangarep berikan usulan untuk menaturalisasi sang wasit? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar terhangat kini datang dari pemain timnas Indonesia yang dengan kompak bersatu menyatukan tekad dan tujuan untuk bendera merah putih jelang laga uji coba dan event Piala Asia 2023. Ya, dimana sebelumnya disebut-sebut ada dikotomi soal pemain lokal dan pemain naturalisasi di sepak bola tanah air. Kemudian para pemain keturunan pun buka suara, dimana timnas Indonesia era kepelatihan Coach Sintayong ini disebut-sebut banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Mereka yang diberikan status kewarganegaraan Indonesia tentu yang secara jelas memiliki darah merah putih. Hal ini menjadi perdebatan dalam beberapa waktu terakhir. Ada pihak yang lebih percaya dengan kemampuan pemain lokal, ada pula yang memang menaruh harapan besar kepada pemain-pemain naturalisasi. Namun pemain naturalisasi saat ini disebut-sebut sedang mendapatkan kecaman. Hal itu tak terlepas dari blunder Justin Hubner dan kegagalan Jordi Amat dalam tektokan dengan pemain lain di lini belakang. Situasi itu membuat pihak yang menentang naturalisasi keluar dan bersuara. Namun para pemain naturalisasi dan timnas Indonesia pada khususnya langsung bersatu menyuarakan tekadnya demi menjaga nuansa keharmonisan jelang Piala Asia 2023. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya. Dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua. Sebagaimana mengenai jersey merah putih, bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Mari bersama-sama dukung dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024. Kalimat tersebut kompak diunggah di media sosial Instagram para pemain mulai dari Justin Hubner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Klok, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Para pemain lain pun juga turut ikut mengunggah hal yang sama. Semua isi tulisan dan fotonya pun sama persis. Melihat dan membaca hal ini, tentu serasa semua tersentuh. Di saat tim merah putih sedang berjuang, kalimat ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain. Pertanyaannya, akankah ini pertanda akan menjadi kesulitan dan kemenangan di laga selanjutnya? Ya, tentu saja. Ini sangat menarik dinantikan. Kabar juga hangat dari pemain keturunan timnas Indonesia Sen Petinama. Sen Petinama dikabarkan masih belum bergabung kembali dengan skuad tim merah putih. Pertanyaannya, akankah sang pemain akan membela tim merah putih di laga kedua kontra Libya? Tentu ini menarik kita nantikan. Ya, bek kiri timnas Indonesia Sen Petinama belum juga kembali ke titik timnas Indonesia di Turki setelah menjenguk ibundanya yang sedang sakit di Belanda. Jelang melawan Libya untuk kedua kalinya pada Jumat ini, 5 Januari 2024, Sen Petinama belum juga kembali bergabung bersama timnas Indonesia di Turki. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi hal ini kepada bolasport.com pada Kamis 4 Januari 2024 kemarin sore. Belum Sen Petinama kembali ke Turki, kata Nova dengan singkat. Sen Petinama terpaksa meninggalkan TC timnas Indonesia untuk sementara lantaran harus pulang ke Belanda guna menengok ibundanya yang jatuh sakit. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong sangat mengerti keadaan Sen Petinama dan memberikan izin kepadanya untuk pulang sementara. Jujur ada masalah di kesehatan ibundanya Sen Petinama, kata Coach Sintayong dilansir dari halaman resmi PSSI Selasa 2 Januari 2024 kemarin. Jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda. Saya mengizinkan Sen Petinama kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, tambah Coach Sintayong. Coach Sintayong juga sudah mendengar kabar dari Sen Petinama bila ibundanya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Sen Petinama sudah mengabarkan bahwa ibundanya tidak apa-apa, kata pelatih berusia 53 tahun tersebut. Jadi dia akan kembali secepatnya, tambah Coach Sintayong. Namun nyatanya Sen Petinama belum juga kembali hingga jelang laga kedua lawan Libya pada Jumat nanti 5 Januari 2024.
Pada laga pertama ia juga absen dan posisinya ditempati Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Namun Sen Petinama sendiri sudah terdaftar dalam 26 nama pemain di skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara itu, pada Kamis malam, pemain-pemain Timnas Indonesia kompak menyerukan kampanye agar semua pihak berhenti membandingkan pemain lokal dan keturunan jelang Piala Asia 2023 ini. Kampanye ini menggunakan foto dan caption serupa, namun tidak dilakukan oleh Sen Petinama. Tentu kabar sang pemain sangat dinantikan oleh beberapa pecinta sepak bola tanah air, mengingat perangsang pemain juga sangat dibutuhkan untuk skuad tim merah putih. Kabar selanjutnya kini datang dari Kaisang Pangarep. Ya, Kaisang Pangarep selaku salah satu pemilik klub Persis Solo mempertanyakan kualitas wasit sepak bola di Indonesia kepada Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa. Kaisang Pangarep mengaku kesal atas keputusan wasit pada laga Persis Solo versus Persebaya Surabaya. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu tepat pada tanggal 13 Desember 2003 lalu, Persis Solo harus rela berbagi poin dengan tuan rumah karena bermain imbang 1-1. Tuan rumah sempat unggul 1-0, namun Persis Solo akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Kaisang menilai seharusnya Persis Solo unggul 1-0 karena bola yang disundul Paulo Henrique tidak masuk ke dalam gawang. Saat PR Jabar menyaksikan laga rekaman pertandingan, memang bola yang disundul Paulo hanya membentur mistar gawang dan sama sekali tidak melewati garis gawang. Bahkan komentator pun menilai bahwa bola tersebut tidak gol. Itu beneran nggak sih sudah pakai VAR PSSI itu? Tanya Kaisang saat berbincang-bincang dengan Ratu Tisa di kanal YouTube Kaisang Pangarep BGK Hebat yang diunggah pada Kamis 4 Januari 2024. Bener dong, masa enggak? Jawab Ratu Tisa. Soalnya gini, kemarin tuh pas pertandingan Persis lawan Persebaya tuh harusnya enggak gol, tapi wasitnya bilang gol, ucap Kaisang dengan nada tinggi. Itu dapat apa itu wasitnya tuh? Enggak bisa dihukum tuh wasitnya. Hasilnya jadi seri 1-1, kan kesel kan? Lanjut Kaisang. Kan tetap dapat 1 poin, timpal Coach Justin. Ya tetap aja harusnya bisa 3, ujar Kaisang. Jujur wasit kita parah banget, kata Coach Justin lagi. Mendapat keluhan dari Kaisang, Ratu Tisa tidak menjawab secara detail. Ia hanya mengungkapkan bahwa kualitas wasit di Indonesia tengah ditingkatkan. Salah satu langkahnya dengan mendatangkan 2 wasit dari Jepang. Ia berharap dengan kehadiran 2 wasit Jepang itu bisa membuat wasit di tanah air termotivasi untuk lebih baik lagi. Namun tampaknya jawaban itu tidak memuaskan Kaisang. Menurutnya kedatangan wasit dari Jepang itu tak banyak mempengaruhi terhadap perkembangan wasit Indonesia. Kemudian Kaisang pun mengusulkan soal naturalisasi wasit untuk wasit dari luar negeri. Dengan begitu ada persaingan antara wasit dalam negeri dengan wasit naturalisasi. Good idea. Mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk mendatangkan wasit dari luar negeri agar bisa bersaing, tapi nggak harus naturalisasi juga, jawab Ratu Tisa. Kemudian Ratu Tisa berupaya menenangkan Kaisang. Memang kuncinya di sepak bola itu saya selalu ngomong, yang sabar itu yang menang. Jadi yang sabar ya, ucap Ratu Tisa kepada Kaisang. Udah sabar sekali saya, sabar, kapan ini untungnya sepak bola, jawab Kaisang. Nah itu berat itu, timpal Ratu Tisa. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.